Jadi ini adalah segmen ngobrol santai. Jadi aku namanya ini segmen ngobrol santai, bukan seperti seminar atau webinar pada umumnya. Kalau misalnya seminar pada webinar atau webinar pada umumnya kan kita nanyain narasumber, kemudian mereka akan bercerita dan sebagainya. Enggak, kita ini akan ngobrol santai. Jadi kayak ngobrol santai aja gitu. Dan aku pun nggak nyiapin materi, nggak nyiapin apapun, nggak nyiapin pertanyaan apapun. Jadi nanti ngobrolnya kayak ngalir aja. Jadi aku bikin ini tuh karena pengalamanku pribadi itu kalau misalnya ngobrol sama temen yang ini ya, kalau misalnya dulu waktu aku sebagai pekerja kantoran atau karyawan itu ngobrolnya itu di tongkronganku ya, nggak tahu di tongkrongan kalian. Kalau di tongkronganku itu ngobrolnya selalu hal-hal yang menurutku negatif, kayak ngobrolin atasan, ngobrolin kerjaan, ngeluh dan sebagainya kayak gitu. Dan jujur aku pribadi nggak suka obrolan seperti itu. Karena itu aku bikin ngobrol santai ini dan dengan tema biar kita nggak ngalur ngidul, biar kita nggak ngarah kemana-mana. Jadi dengan tema seperti ini. Nah, kebetulan kali ini kita akan ngobrol bersama Bu Nadia. Bu Nadia ini adalah dosen di IAIN Tulungagung, bener ya? Iya. Ya, bener ya. Oke. Nah, dosen di. Nah, kebetulan Bu Nadia ini juga temanku dulu waktu kuliah. Jadi tepat banget kita bakal ngobrolin tentang bagaimana sih kalau misalnya mahasiswa itu memulai bisnis. Jadi kalau misalnya kalian itu masih mahasiswa dan ingin banget punya bisnis, ingin banget menjalankan bisnis yang gede, menjalankan bisnis yang kira-kira itu nanti bisa jadi patokan kalian, bisa jadi kebanggaan kalian gitu. Tapi gimana sih cara memulainya? Nah, aku pribadi mulai bisnis itu sejak masih mahasiswa. Oke, dan nanti Bu Nadia akan cerita gimana kalau mahasiswa di zaman sekarang. Kan Bu Nadia ngajar kewirausahaan juga ya di ininya, ke mahasiswanya ya. Pak, tapi lebih ke ekonomi bisnis digital. Jadi sambil saya ngajarin mahasiswa saya itu buat belajar ini memasarkan produknya di online, tapi saya juga membekali mereka itu ke mana cara membuat sebuah bisnis atau merancang bisnisnya mereka sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan di mahasiswa sekarang. Nah, aku ini mahasiswa yang lampau, udah tua lah, kelihatan lah umurnya ya. Nah, ya, tapi jujur ada perbedaan banget antara mahasiswa zaman sekarang dengan mahasiswa dulu. Kalau mahasiswa zaman sekarang, zamanku dulu, waktu aku dulu masih jadi mahasiswa, itu aku pribadi, ini jujur ya teman-teman, mungkin banyak sekali teman-teman yang nggak tahu, baik yang baru follow aku atau baru ngikuti aku di Mari Berkarya di YouTube gitu ya. Dulu aku itu pendiam banget teman-teman. Jadi aku ini anak teknik. Jadi dulu waktu mahasiswa awal, mungkin semester awal, itu aku adalah salah satu orang yang mungkin bisa dibilang freak dengan yang namanya komputer. Jadi aku tuh pokoknya di depan laptop udah nggak kemana-mana gitu. Jadi kalau misalnya berbisnis, komunikasi dengan orang, mendatangkan customer, mempromosikan produk, aku jujur dulu tuh nggak ada background itu sama sekali gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang itu mahasiswa, misalnya mahasiswa teknik, Mas, aku kan ini Mas ya takut ngobrol sama orang, aku kan introvert Mas, aku kan nggak bisa ngomong Mas, gimana aku bisa mulai bisnis? Banyak sekali loh orang-orang yang nanya kayak gitu. Nah, kalian jangan khawatir teman-teman, aku pribadi dulu juga seperti itu. Nah, aku berubahnya itu baru pada waktu akhir perkuliahan. Jadi pada semester akhir, waktu skripsi, itu kan dulu ini ya, ada PKMK ya namanya. PKM ya, yang itu. Nah, waktu iya, PKM. PKM benar. Iya. Yang kita itu disuruh buat pertama ngajukan gitu kan, ngajukan proposal, kemudian nah, itu kan PKMK itu kan kewirausahaan. Nah, dari situ awalnya aku mulai kenal dengan bisnis. Jadi kita itu ibaratnya seolah-olah dipaksa untuk menjual produk yang sudah kita tawarkan. Jadi kita buat perancangan bisnis kayak gimana, kemudian kita ajukan, kemudian diterima. Nah, setelah itu kita menjalankan bisnis itu. Nah, dari situ aku baru belajar bisnis itu seperti apa. Nah, dulu waktu karena aku itu anak IT, jadi aku memasarkan sesuatu itu selalu orientasinya itu ke online. Jadi biar cepat itu ke online. Nah, waktu itu aku memasarkan produknya di Tokopedia. Nah, mungkin dulu itu gampang banget. Karena dulu itu aku langsung banyak, cepet dapat customernya itu cepet. Jadi bulan pertama langsung dapat customer, bukan bulan pertama sih, minggu pertama bahkan langsung dapat customer. Minggu kedua dapat terus, masuk terus. Karena mungkin penjualnya sedikit.
Kalau mungkin sekarang itu kan penjualnya itu banyak banget gitu kan, apalagi di marketplace gitu kan. Gak hanya Tokopedia, ada di Shopee, ada di Blibli, Lazada, Bukalapak dan sebagainya. Itu banyak banget. Makanya itu mungkin tantangan bagi mahasiswa zaman sekarang gitu. Nah, menurut Bu Nadia sendiri gimana sih? Apakah mahasiswa itu berpotensi untuk memiliki bisnis yang gede di zaman sekarang ini ya? Menurut dari pengalaman Bu Nadia ngajar mahasiswa sekarang. Gini Pak, saya jadi kalau menurut pengalaman saya selama saya ngajar di IAIN ya, di Fakultas Ekonomi, sebenarnya saya background saya itu kan kita sama ya, anak teknik. Iya, kita anak IT. Anak IT, tapi nggak tahu ya, mungkin karena memang mata kuliahnya ekonomi bisnis digital, jadi saya dipercaya buat ngajar bagaimana sih cara memasarkan produk apapun yang dipunyai mahasiswa itu melalui digitalisasi, melalui marketplace dan lain sebagainya. Sebenarnya dari mahasiswa itu banyak sekali yang pengen punya bisnis sendiri, tapi mereka itu masih bingung gimana caranya. Sering sekali ketika ada seminar kewirausahaan ya, itu banyak sekali mahasiswa yang masih bingung bagaimana untuk memulai bisnisnya. Untung saja melalui mata kuliah ini yang saya ajarkan itu, selain saya mengajarkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi terkait bagaimana cara kita memasarkan produk, kan hanya memasarkan saja Pak. Kalau kita sudah punya produknya, sebenarnya banyak dari mahasiswa IAIN Tulungagung itu dia itu lebih ke anak-anak itu sudah punya bisnis sebenarnya. Sebenarnya mereka itu sudah merintis bisnisnya itu sebelum masuk ke kampus. Jadi waktu mereka sekolah itu sudah punya bisnis, tapi masih ya sebatas misalkan ada yang punya bisnis kerudung kayak gitu. Kemudian ada juga sebagian yang sudah menjalankan bisnis orang tuanya. Jadi mereka nggak mulai dari nol lagi, tetapi lebih ke pengembangan bisnisnya itu seperti apa gitu. Terus mereka itu mereka itu lebih banyak, kebanyakan dari mahasiswa itu lebih concern ke untuk menemukan produk yang masih belum ada, unik. Nah, itu mereka kesusahan di situ. Terus saya sarankan kepada mereka itu melalui sebenarnya kan kita kan orang IT ya, kalau terkait sama bisnis kemudian ekonomi dan lain sebagainya itu masih, saya rasa masih kurang ya Pak ya, masih nol lah. Ya, waktu saya ngambil studi lanjut di Brawijaya itu saya dapat materi tentang business plan. Jadi business plan ini yang saya ajarkan ke teman-teman mahasiswa. Itu mulai dari bagaimana cara mereka menemukan sebuah produk yang dirasa sangat diperlukan oleh masyarakat, itu yang paling penting. Produk seperti apa sih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian produk itu beda dengan produk yang sudah ada. Jadi mungkin produknya sama, tetapi apa sih yang dimiliki, produk apa sih yang kira-kira itu mempunyai nilai lebih dibandingkan produk yang sudah ada itu. Jadi perbedaannya di situ. Mungkin itu yang saya rasa teman-teman mahasiswa itu masih kesulitan untuk menemukan produk yang unik dibandingkan produk yang sudah ada di luar sana. Kemudian ada lagi, mereka juga harus tahu kan target marketnya mereka itu seperti apa. Kayaknya kita dulu sudah pernah bahas ini ya Pak ya. Iya. Kayaknya. Tapi kan nggak online. Teman-teman kan banyak yang nggak tahu juga. Oke. Jadi selain mereka harus menemukan produk yang unik, mereka juga harus tahu target pasarnya mereka apa. Jadi selama 1 semester saya mengajar mereka itu, saya nyuruh mahasiswa saya buat terjun ke lapangan, coba cari kira-kira produk apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Kalau Pak saya tahu sebenarnya potensi di Tulungagung itu sangat banyak sekali, sangat berpotensi sekali ya, UMKM di sini juga banyak sekali Pak. Kemudian selain itu juga mahasiswa itu juga saya suruh ini yang sering kali
teman-teman itu tidak pernah terpikirkan. Jadi sebenarnya di bisnis plan itu ada yang namanya bisnis jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, Pak Sai. Kalau jangka pendek itu kita bisa lihat progres bisnis kita itu selama 1 tahun. Nah, itu bisnis jangka pendeknya. Jadi saya bilang ke teman-teman, kamu kalau misalkan mau bikin bisnis harus tahu bisnis apa yang kamu inginkan, kemudian rencana bisnis dalam jangka pendekmu itu seperti apa. Nah, itu kaitannya dengan istilahnya kayak anggaran yang dikeluarkan. Jadi semua alat, kemudian semua bahan-bahan, kemudian semua yang dibutuhkan mahasiswa selama menjalankan bisnisnya selama 1 tahun ini harus gitu, Pak. Jadi termasuk gaji ya, termasuk penggajian juga. Jadi itu juga harus jelas. Jadi ketika sudah berakhir 1 tahun, kita bisa lihat progresnya, apakah bisnis yang kita jalankan itu ada profitnya atau tidak. Itu Pak. Kalau kebanyakan dari mahasiswa yang sudah punya bisnis sebelum masuk kuliah, mereka kan mungkin cuma berbekal, saya ingin ini, saya bisnis seperti ini, ayo jalan aja, tetapi tidak tahu istilahnya ilmunya itu. Jadi kebanyakan dari mereka itu stagnan. Jadi profitnya itu tidak ada profit, namun tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan gitu. Jadi kalau menurut saya bukan hanya ini bondo nekat istilahnya, tapi juga kita harus memperhitungkan segala macam kemungkinan. Itu sih. Ya. Saya sendiri gimana? Kan sampean sudah punya usaha kan? Iya, bener banget sih. Aku mau komen sedikit tentang hal yang tadi, karena banyak sekali dari teman-teman ini yang nanya ke aku selalu masalah teknis. Jadi masalah mereka itu pengen cepet berbisnis, pengen cepet menghasilkan uang gitu loh, tapi mereka itu pondasinya itu nggak kuat. Jadi rencana bisnis mereka nggak punya bisnis plan. Kemudian kayak tadi ya, ada bisnis jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, mereka tuh nggak tahu. Terus kalau misalnya jangka pendeknya itu nggak berhasil, mereka pivotnya atau ganti strateginya itu seperti apa, mereka itu nggak tahu. Mereka tuh selalu nanya how. Gimana caranya. Makanya mereka tuh menurutku ya, banyak yang tertarik dengan kayak investasi yang mendatangkan omset yang gede gitu dengan cara yang cepat kayak gitu. Padahal itu nggak semudah itu gitu kan, ada ilmunya, ada yang penipuan juga kan, karena mereka itu hanya tertarik mendapatkan uang yang cepat, padahal di dalam bisnis itu nggak sesimpel itu. Jadi ada seperti yang dijelaskan tadi, ada bisnis plan-nya juga gitu kan. Mereka juga harus riset juga kayak tadi, harus terjun ke lapangan juga, bener kan? Jadi nggak hanya textbooks gitu. Kalau misalnya tetanggaku bisnis A sukses, berarti aku ikut-ikutan bisnis itu, kan nggak kayak gitu kan. Harus riset dulu kan, harus menemukan dulu ini yang cocok dengan aku ini kayak gimana sih, yang marketnya ada itu apa sih, yang target marketnya itu sesuai dan bisa kita reach, itu target marketnya seperti apa sih. Nah kayak gitu, itu yang sering dilupakan banget sama teman-teman gitu. Teman-teman itu pengennya singkat, padat, dan bisa menghasilkan omset yang gede, padahal nggak sesimpel itu menurutku kan, sudah dijelaskan tadi sama Bunda. Yang jadi pertanyaanku kayak gini, Pak, kalau misalkan sekarang kan yang lagi ini itu kan bisnis kopi ya? Ya. Ya. Itu sharing aja Pak ya. Saya cuma mau tahu menurutnya sampean itu, apakah teman-teman yang ingin membuat sebuah bisnis itu apakah harus berdasarkan yang lagi in saat ini, atau menurut sampean ya lebih baik mana yang in saat ini, atau cari yang lain lah yang apa kira-kira? Oke, nanti aku mau share pendapatku, nanti kamu tanggapi ya. Ini menurutku, jangan pilih bisnis yang lagi in saat ini. Jangan coba-coba jalanin bisnis yang lagi in saat ini. Contohnya misalnya saat ini katamu kan lagi tren kopi, katakan kayak gitu ya. Terus semua itu pengen bisnis kopi, tapi kamu jangan ikut-ikutan. Kenapa kayak gitu? Karena ada banyak alasan. Itu sudah aku jelaskan di bukuku ya, promo sedikit ya. Aku punya ebook yang namanya Bekal Bikin Bisnis. Di situ aku sudah jelaskan produk apa yang cocok untuk kamu jual, dan aku tidak menyarankan banget kalian jualan produk yang lagi in atau lagi tren saat ini. Kenapa? Karena satu,
bentar ada suara motor. Karena satu, produk yang lagi in saat ini itu banyak yang jual, bener gak? Yang jual itu banyak. Yang jual itu nggak hanya kamu, tapi tetanggamu mungkin jualan, adikmu mungkin jualan tanpa sepengetahuan kamu. Terus misalnya selingkuhanmu bahkan jualan tanpa sepengetahuan kamu gitu kan. Jadi apa alasan kamu menjual produk yang dijual banyak orang? Solusinya, kamu harus punya uniqueness atau value lebih dibanding produk yang lainnya atau sesuatu yang berbeda. Jadi tidak mengcopy secara ini ya, copy paste kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Tapi kita itu harus misalnya melihat peluang, misalnya kopi. Kita tuh harus bikin kopi yang berbeda dengan yang lain. Nggak harus dari produknya ya. Misalnya kopi ya, mungkin dibuat es atau dibuat apa mungkin produknya itu terbatas, tapi bisa juga dari packagingnya. Misalnya kopi untuk anak-anak, bentuknya atau packagingnya itu dibuat kayak boneka, kayak apa, kayak gitu. Atau kopi untuk mahasiswa katakanlah, karena kita ngomongin mahasiswa ya, mahasiswa skripsi yang hobi lembur kan butuh kopi. Nah bentuknya itu kayak katakanlah packagingnya kayak buku skripsi atau wajah dosen kayak gitu. Nah buat sesuatu yang unik-unik kayak gitu. Nah apalagi kalian itu sebagai mahasiswa itu kan kreatif. Apalagi apa ya? Iya, mahasiswa itu biasanya kreatif, punya ide-ide yang liar gitu, yang out of the box gitu, yang nggak pernah kita pikirkan. Nah, kalian harus punya kayak gitu. Kemudian, yang kedua masalah harga. Jadi kalau misalnya produk yang in saat ini, harganya itu kan, apa ya, bisa dibilang paling murah. Maksudnya gini, kan banyak yang jual, otomatis mereka saingan harga dong. Yang paling murah lah yang dibeli oleh customer. Bener? Yeah. Nah kalau misalnya kamu nggak bisa dapat produk, nggak bisa dapat supplier yang dengan harga yang paling murah dengan kualitas yang standar, kalau kualitas yang umumnya, ya kamu nggak bakal bisa bertahan gitu loh. Mungkin bisa, tapi pada saat tren itu aja, mungkin banyak yang beli, tapi kamu hanya bisa bertahan paling ya 1 bulan 2 bulan. Setelah itu kamu bakal drop, kamu bakal cari bisnis lagi, mulai dari nol lagi. Nah daripada seperti itu, kamu misalnya ikuti tren-trennya turun, kamu ganti bisnis lagi. Daripada seperti itu, kamu mending cari bisnis atau cari produk atau cari ide yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu passion, apa yang kamu minati. Biar apa? Biar nanti dalam perjalanannya tuh kamu bisa sabar, bisa step by step. Jadi kalau misalnya gagal, kamu bisa pivot, kamu bisa ganti ke bisnis lain. Bukan ke bisnisnya, maksudnya strategi lain. Kalau misalnya kamu gagal dengan supplier A, kamu bisa cari supplier lain. Kamu ada semangatnya karena kamu sudah passion di sana. Tapi kalau misalnya kamu ngikuti tren, kamu bakal mulai dari nol secara terus-menerus. Dan itu nggak akan baik buat kamu gitu. Kamu sudah kehilangan uang, kamu sudah kehilangan kesempatan, kamu sudah kehilangan pengalaman dan sebagainya. Itu menurutku. Kalau menurutku Nadia, kayak gimana? Nggak usah Bu Nadia, Bu Opa. Jadi kalau saya gimana nih maksudnya? Sering sekali kan banyak mahasiswa Bu, kalau misalkan ini mengikuti tren yang ada sekarang seperti apa, karena di Tulungagung sekarang itu bisnis kopi itu banyak sekali. Jadi saran saya itu cuma satu, ya nggak apa-apa kalau misalkan kalau mau bisnis mengikuti tren yang saat ini ya silakan, tetapi tolong dicari keunikannya apa. Misalkan Pak ya, saya ngasih contohnya kayak gini. Kamu boleh bisnis kopi, cari keunikannya seperti apa. Kalau misalkan kita lihat untuk bisnis kopi yang ada di Tulungagung itu sangat banyak sekali, tetapi tidak ada yang menjual kayak semacam peralatan untuk membuat kopi itu kan beda Pak. Ya tahu ya, saya nggak tahu apa namanya, nggak tahu ya. Dan produk-produk produk-produk kayak kopi, jenisnya kopi itu kan juga banyak. Dari situ itu mereka toko-toko bisnis kopi di sini itu jarang sekali yang menjual seperti itu. Jadi saya sarankan selain mereka itu menjual kopi, harusnya ada semacam produk yang mereka jual juga, tetapi yang berkaitan dengan kopi. Misalkan alat penggiling kopi yang saat ini aku nggak tahu apa itu namanya, sama jenis-jenis kopi yang mungkin disukai sama orang. Saran saya gitu sih Pak. Terus terkait kalau misalkan di tengah jalan nanti ternyata setelah dilihat-lihat mengalami istilahnya nggak ada profitnya,
itu memang harusnya apa namanya Pak, diadakan evaluasi. Makanya saya bilang ada yang namanya bisnis jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Itu kan nggak cuma kita itu nggak cuma ngelihat profitnya aja, tetapi mungkin jumlah konsumennya seperti apa, seberapa banyak, kemudian apa namanya kita evaluasi lagi mulai dari mungkin pemasaran, kemudian produksinya seperti apa, itu kan perlu juga. Jadi itu tadi kenapa saya bilang perlu untuk dilakukan evaluasi di setiap bisnis di jangka pendek, menengah atau panjang. Nah, kemudian tidak ini lagi ya Pak ya, tidak luput lagi kalau misalkan di setiap jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang itu tetap diadakan riset pasar lagi. Benar. Kalau menurutku seperti itu. Oke, benar. Oh ya, ada pertanyaan nih dari Mas Alif ya. Mas Alif atau Pak ya kita manggilnya ya. Ada pertanyaan nih dari Mas Alif. Kalau bisnis lebih baik jalan dulu atau lengkapi izinnya dulu? Oke, gimana nih Nadia? Gimana Pak ya? Kalau perizinan sih saya nggak sampai belajar sampai perizinan sebenarnya. Tapi kalau menurut saya ya lengkapi dulu aja perizinannya daripada nanti di tengah jalan kita dapat masalah ya. Kalau menurut saya gitu sih Pak. Monggo Pak. Oh gitu ya. Kalau aku pribadi, ya izin itu penting banget. Apalagi kalau misalnya kita itu bisnis yang melibatkan sesuatu yang krusial, katakanlah makanan. Gitu. Makanan kan sesuatu yang ini banget ya kalau misalkan di bisnis. Kalau misalnya ada masalah dengan makanan itu kan bisa pengaruhnya ke kesehatan gitu loh. Jadi itu bahaya banget gitu. Nah, kalau misalnya bisnis, tergantung bisnisnya sebenarnya. Kalau misalnya bisnisnya itu skalanya besar, aku sarankan lebih baik izin dulu yang diperbaiki, yang dilengkapi. Karena nanti kalau misalnya skalanya besar, katakanlah kita sudah punya market, kita sudah punya supplier, kita sudah punya misalnya tempat untuk produksi atau tempat apa, misalnya skala besar kan kita sudah perencanaannya sudah matang gitu loh, sudah bagus. Aku sarankan izinnya dulu dilengkapi. Itu kalau misalnya bisnisnya itu skala kecil, katakan kalian itu hanya ingin mencoba, misalnya bisnis apa kopi katakanlah, tapi skalanya kecil, misalkan cuma di desa kalian atau cuman jual berapa piece gitu, aku sarankan jalan dulu. Kenapa? Karena banyak sekali dari teman-teman itu yang menjadikan izin itu alasan untuk tidak mencoba, tidak jalan gitu loh. Jadi banyak teman-teman itu yang, Mas aku pengen bisnis A gitu, tapi aku belum ngurus izin ini kayak gitu, sampai akhirnya sampai sekarang itu nggak mulai udah 3 tahun loh kayak gitu. Padahal dia itu udah nyiapin semuanya, udah ini idenya itu menurutku itu udah bagus, tapi dia nggak jalan karena terkendala izin itu kan nggak bisa sekali jalan ya. Jadi ada banyak sekali prosesnya. Jadi katakanlah apa ya, stepnya itu banyak sekali hanya untuk mengurus satu izin kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang itu skala besar, karena itu nanti berdampaknya itu besar, karena apa ya, customernya juga udah banyak, aku sarankan izin dulu. Oke, tapi kalau misalnya skala kecil, kalian hanya mau mencoba, coba dulu. Jangan jadikan izin itu alasan kalian buat tidak mencoba kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kalian mahasiswa ya, mahasiswa itu biasanya kan ini ya, punya ide itu gila banget gitu loh. Tapi biasanya itu modalnya nggak ada. Modalnya itu ya uang mahasiswa lah, kayak gimana, buat makan aja susah gitu. tapi idenya itu banyak banget gitu loh. Nah, kalian jangan jangan menghambat ide kalian itu hanya karena izin. Jadi kalian coba dulu, tes dulu. Kalau misalnya marketnya udah jalan, produknya udah kejual beberapa gitu kan, kemudian tempat produksinya jelas, kalian suppliernya jelas, sudah berjalan, baru kalian ngurus izin kayak gitu. Itu menurutku. Ada pertanyaan lagi Pak San? Oh iya Kak. Aku agak sulit ini. Ini sering juga ditanyain, sudah nyiapin izin, packing dan lain-lain, susah jualnya. Betul. Jadi gimana? Mahasiswaku yang tanya itu Pak Say. Jadi kalau misalkan di tengah jalan itu sudah nyiapin semuanya, sudah mulai jalan jualannya, tetapi apa ya, kayak
kurang berjalan dengan lancar gitu loh. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Itu gimana tuh? Kalau kalau menurutku aku jawabnya gini Pak, nggak tahu ya karena aku juga bisnis aja belum punya, cuma berdasarkan apa yang aku pelajari, menurutku di awal kita kan sudah punya target ya. Tadi sudah tak singgung sebentar. Jadi ada yang namanya target pasar kita. Kemudian di perencanaannya kita itu setiap hari harus punya target berapa. Jadi kalau bisa bisnis yang kita punya itu merupakan satu-satunya bisnis yang kita fokuskan di situ. Jadi kayak saya ini kan ngajar, tapi saya juga bisnis. Jadi saya nggak bisa 100% fokus di bisnis, tapi nggak bisa 100% fokus di bisnis saya ngajar. Jadi kalau bisa kita fokuskan ke satu kerjaan saja gitu. Jadi kalau misalkan kayak masalahnya Mas Alif tadi, kita harus punya target setiap harinya itu berapa gitu. Jadi dari ilmu yang saya dapat seperti itu Pak Sai. Jadi berdasarkan saya pelajari, nanti kita bisa akumulasi dari situ. Setiap bulan kita sudah dapat konsumen kita kayak gitu. Kalau menurutku sih, kalau aku pribadi, kalau misalkan menjalankan bisnis, aku itu nggak pernah hanya punya satu plan. Aku tuh minimal itu ada 3 plan dalam bisnis, dan itu ada milestone-nya, atau ibaratnya produk milestone. Itu aku pelajari dari startup sebenarnya. Jadi kalau misalnya menjalankan bisnis A, kita pengen bisnis A, kita itu dalam 1 bulan, katakanlah kita bener tadi punya target. Misalnya target omset berapa, misalnya 50 juta atau 100 juta omsetnya untuk di bulan pertama, katakanlah kayak gitu. Kalau misalnya kita tidak achieve target itu, maka apa yang kita lakukan itu sudah kita rencanakan sebelumnya. Dan kita itu harus memanfaatkan resource yang ada dalam keberhasilan bisnis itu. Contohnya, kalau misalnya kita sudah melakukan strategi promosi, katakanlah iklan. Kalau misalnya online ya, kita sudah iklan. Nah, iklan itu kita sudah mendatangkan banyak sekali market atau orang, tapi mereka itu nggak beli. Oke, otomatis kita kan nggak ada penjualan. Nah, kita selalu menganggap bahwa ini gagal, ini nggak bisa. Padahal target-target itu yang sudah tanya itu sebenarnya kita bisa masukkan itu ke customer database. Jadi kita masukkan misalnya yang tanya dari iklan ya, kita beriklan, kemudian yang tanya ada berapa orang, itu kita simpan nomornya atau simpan alamatnya atau emailnya ke customer database. Setelah itu kita akan tawarkan produk yang berbeda dengan produk yang itu, yang diperbaharui. Contohnya tadi kalau misalnya dalam 1 bulan target 100 juta itu nggak terpenuhi, maka kita bisa ubah dari sisi produknya, kita bisa ubah dari sisi packagingnya, kita bisa ubah dari sisi cara promosinya, event-eventnya, promonya. Nah, itu bisa didapatkan dari mana? Dari riset selama 1 bulan itu. Kira-kira customer itu sukanya apa sih? Mereka itu masalahnya di mana sih? Kenapa mereka nggak mau beli? Karena aku meyakini tidak ada produk yang tidak laku. Yang ada produk yang nggak ketemu dengan calon customer yang tepat. Kayak gitu. Makanya kita harus perhatikan customer itu sebenarnya pengennya itu apa. Makanya kita harus perbaiki itu selama 1 bulan itu. Nah, dan itu harus ada plannya. Jadi plan A, B, sama C. Aku biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya plan bisa jadi ganti produk, bisa jadi ganti packaging, bisa jadi ganti supplier, bisa jadi ganti strategi marketing, strategi branding, ganti event, ganti brandnya. Itu nggak masalah. At least resource-nya itu kepake. Contohnya misalnya ganti produk, katakanlah pertama jualan ayam goreng, nggak laku. Ya udah jualan ayam bakar. Kayak gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan resource yang sudah kita gunakan, yang nggak laku itu, atau data-data itu sebagai acuan untuk membuat strategi baru di bulan berikutnya. Jangan bilang gagal dulu. Kayak gitu. Jangan bilang nggak jalan dulu. Oh, ini aku jualan kayak gini produknya nggak laku. Belum tentu produknya nggak laku. Bisa jadi strategi marketing kita salah, cara komunikasi kita dengan customer salah. Bisa jadi kita mempromosikan ke orang yang salah. Katakanlah kita jualan makanan pedas, kita targetkan ke salah satu universitas, katakanlah kita targetkan ke kampus, kita jualan ke kampus, ternyata 90% orang atau mahasiswa di kampus itu nggak suka pedas, terus kita bilang bahwa produk itu gagal. Enggak,
kita salah target market. Kayak gitu. Itu menurutku sih. Kayak gitu. Jadi sebagai mahasiswa kita juga harus menentukan target marketnya kita apa, kemudian kita harus bisa membuat plan minimal 3. Kalau aku sarankan minimal 3. Kayak gitu. Kalian mahasiswa kan sudah pernah bikin itu kan, skripsi kan, kalau misalnya semester akhir ya, itu kan ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2, ada ini, ada riset juga gitu kan, ada apa, bab 3 itu apa ya, lupa aku ya, itulah. Kemudian ada penelitian, kemudian ada hasil. Nah dari hasil itu kalau misalnya tidak sesuai kan direvisi, ada revisi, jadi nggak sekali jalan berhasil kan, kayak gitu. Sama bisnis juga kayak gitu. Itu Oke, menurut sampean apa namanya, kayak ini trial kok jadi aku yang ini ya, aku yang diwawancarai ya. Balik lagi ke mahasiswa ya, sebenarnya mahasiswa itu punya potensi untuk berbisnis, tapi ini aku mau tanya ya ke Nadia secara langsung, nggak pakai Bu ya, ke Nadia secara langsung. Aku mendapatkan informasi dari teman-teman di ini apa, Marketplace. Jadi kita itu ada satu komunitas atau satu grup lah, Marketplace. Itu kita sempat ada seminar gitu membahas tentang ketertarikan mahasiswa dengan bisnis. Ternyata mahasiswa sekarang itu ada datanya ya. Aku nggak tahu datanya itu dari riset yang kayak gimana. Tapi sekarang itu kebanyakan mahasiswa itu lebih tertarik ke wirausahawan atau ke bisnis dibandingkan dengan jadi dokter atau jadi PNS. Menurut Nadia sendiri gimana? Memang betul Pak ya. Jadi dilihat dari setiap tahunnya itu, kalau misalkan kita lihat mendaftar di kampusku saja Pak ya, nggak tahu kalau di yang lain sepertinya itu bisa mewakili ya. Jadi kalau misalkan kita lihat jumlah pendaftar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis banyak dibandingkan fakultas yang lain. Jadi ini juga tapi ya kalau misalkan setiap hari itu yang dosen itu wajibnya itu ngajar 12 SKS Pak ya, itu bisa sampai 24 SKS, jadi 2 kali lipat, kadang itu ngajar malam. Jadi dilihat dari situ saja itu mahasiswa itu antusias sekali Pak kalau misalkan untuk memilih jurusan bisnis, kemudian keuangan dan sebagainya. Terus ini lagi, ketika seminar itu nggak tahu ya, ketika seminar tapi materinya itu tentang UMKM atau kalau enggak itu tentang apa ya kemarin kewirausahaan, itu mereka antusias sekali Pak. Jadi waktu tanya jawab kayak gitu tuh mesti paling banyak sesi itu gitu. Dan lagi pertanyaannya itu juga sama seputar bagaimana, selalu seperti itu. Mungkin mereka itu saya lihat mereka itu lebih kayak pertanyaannya Alif tadi, sudah nyiapin semuanya tapi ternyata di tengah jalan nggak laku atau mungkin peminatnya sedikit, itu gimana? Itu sih. Oke. Aku mau sharing sedikit tentang ini. Aku juga sempat dapat ini di luar mahasiswa ya. Jadi teman-teman di channel YouTube terutama di subscriberku itu tanya, pertanyaannya itu lebih ke how, lebih ke gimana caranya. Tapi aku nggak tahu mereka itu praktek atau enggak, ngejalanin atau enggak. Kalau menurutku, misalnya nih ya, pada waktu pertama mereka itu tanya gimana caranya kayak gini. Di minggu kedua atau bulan, jeda 1 bulan gitu, mereka tanyanya itu pertanyaan yang sama, yang mirip-mirip kayak gitu. Berarti menurutku, aku mengambil kesimpulan bahwa mereka itu pengen tahu, keingintahuannya itu besar, tapi semangat mencobanya itu kurang, menurutku kayak gitu. Jadi mereka itu ingin tahu. Makanya kalau misalnya aku sempat riset di channel YouTubeku, modal apa sih yang paling dibutuhkan dalam memulai bisnis. Ini aku ada datanya. Ini benar-benar dari orang yang menjawab ya, bukan aku. Ternyata modal yang paling penting menurut mereka untuk memulai bisnis itu ternyata pengetahuan atau knowledge. Makanya mereka itu selalu tanya, selalu cari, tapi actionnya itu terkadang hanya beberapa orang saja yang pengen nyoba. Padahal aku dulu belajarnya itu
nggak nyari informasi gitu, nggak. Aku langsung nyoba. Setelah nyoba, aku itu langsung tanya ke orangnya langsung. Even aku dulu ketemu ini siapa ya namanya ya, Billy Boon, foundernya Young on Top, kemudian William Tanuwijaya, CEO-nya Tokopedia, kemudian Ahmad Zaki, kayak gitu. Waktu aku belajar startup dulu, dan mereka selalu menjawab, kamu temukan dulu why-nya, alasannya, kenapa sih kamu ingin mulai bisnis, kenapa sih kamu itu pengen cari tahu informasi tentang itu, bukan how-nya, bukan caranya. Karena kalau misalnya how-nya dan kamu gagal, contohnya nih ya, kalau misalnya teman-teman mahasiswa pengen cari gimana caranya beriklan di Google yang dengan apa ya, low cost, high impact, katakanlah kayak gitu. Nah, banyak tuh pertanyaan kayak gitu sebenarnya. Nah, terkadang mereka itu kalau misalnya dikasih tahu dan mereka itu mencoba sekali dan gagal, mereka tuh selalu nyerah, selalu udah nggak bisa, ini informasinya salah. Padahal orang lain yang mencobanya itu bisa berhasil. Karena kondisinya orang itu tidak sama dengan kondisi kita. Contohnya kalau misalnya aku dulu mahasiswa, kenapa aku dulu bisa cepat laku kalau misalnya jualan di Tokopedia? Karena nggak ada ininya, kompetitornya. Dulu itu yang pakai Tokopedia berapa sih waktu kita jadi mahasiswa tahun 2014 ya? Waktu akhir, semester akhir. Itu berapa sih yang pakai Tokopedia? Kan cuma sedikit. Makanya aku bisa cepat laku. Karena yang jual itu cuman, ya bukan aku doang sih, tapi sedikit. Kalau misalnya sekarang kamu pakai cara yang sama, karena kamu tadi mencari how ya, mencari cara, gimana caranya. Kalau kamu memakai cara yang sama dengan yang aku lakukan dulu, belum tentu kamu berhasil. Karena sekarang kompetitornya udah banyak. Kayak gitu, sistemnya udah nggak sama dengan yang dulu. Kayak gitu, itu sih menurutku. Jadi menurutku why itu paling penting. Kenapa kamu muncul? Biar kamu itu kalau gagal nggak nganggap gagal, tapi kamu bisa pivot. Pivot itu bukan mengganti tujuan, tapi mengganti strategi, mengganti produk, mengganti ini, tapi tujuannya sama. Kayak gitu. Mengganti itu produk apa menambah variasi produk, Pak? Soalnya kan bisa menambah. Jelaskan tadi. Misalkan jualan ayam goreng, kita pindah ke ayam bakar, apakah ayam gorengnya tetap ada ditambah ayam bakar atau diganti ayam sama gimana? Kalau aku pribadi, soalnya itu menurutku nanti ya tergantung dari tujuan kita. Dari tujuan kita. Jadi kalau misalnya tujuan kita itu, katakanlah nih, sudah core-nya itu misalnya kita punya brandnya itu sudah ayam goreng, ya udah kita nggak bisa lepaskan ayam goreng itu. Kita bisa cari ide bisnis kayak waktu pandemi dulu lah. Teman-teman yang jualan kerajinan, teman-teman yang jualan pakaian batik dulu, itu kan mengalami penurunan, enggaknya itu sih, tapi semua sih. Tapi aku mengalaminya atau tahunya itu dari teman-teman pengrajin. Itu omsetnya turun sampai 80-90%. Nah, mereka itu tidak langsung mengubah tujuannya, mengubah detail tokonya, tapi mereka mengubah produk yang dijual. Tapi mereka tetap jualan, katakanlah mereka jualan pakaian, tapi mereka mengubah yang dipromokan itu menjadi masker, menjadi alat kesehatan, atau menjadi face shield atau alat pelindung diri, APD kayak gitu. Tapi jualannya itu tetap, cuman yang dipromosikan, yang digencarkan itu adalah produk-produk yang kita itu ketertarikannya itu ada, jadi demand-nya itu ada sekarang. Kayak gitu, untuk ya itu tadi, mau nggak mau, karena kan pandemi mengubah semuanya kan. Kalau kita nggak berinovasi, kita nggak mengubah itu tadi produknya, strateginya dan sebagainya, ya kita ini juga turun juga kayak gitu. Cuman kita tetap nggak bisa istilahnya mengganti produk utamanya kayak gitu. Itu sih, itu menurutku. Oh ya, kalau misalnya mahasiswa nih di zaman sekarang nih ya, lebih banyak mana sih mereka yang istilahnya itu mulai bisnis itu pengen dapat uang, pengen cepet-cepet dapat uang, atau mereka tuh memang bener-bener pengen punya sebuah bisnis. Maksudnya gini, kalau misalkan mereka itu pengen cepat dapat uang, biasanya itu mereka banyak sekali berganti bisnis. Jadi istilahnya kayak aku dulu itu palu gada, apa lo mau gua ada. Sekarang jualan katakanlah tongsis katakanlah.
besok jualannya headset, besok lagi jualannya martabak, besok lagi jualannya apa kayak gitu. Lebih ke kayak gitu, lebih ke ya itu ganti-ganti gitu supaya dapat uangnya cepat, atau mereka itu sebenarnya pengen merintis dari awal. Kalau dari pandangan dia. Kalau tak lihat itu yang pertama kayaknya Pak. Jadi mereka itu lebih mementingkan profit daripada prosesnya. Jadi seringkali pertanyaan yang disampaikan ke mereka ya kayak apa namanya tadi yang sudah saya sampaikan tadi Pak ya. Jadi kalau misalkan profitnya nggak ada gimana Bu? Kalau misalkan malah rugi gimana Bu? Mereka itu sudah tanya itu duluan. Bukan apa namanya strateginya gimana Bu? Kalau misalkan bukan ke situ, tapi lebih ke kalau profitnya nggak ada gimana. Nah itu Pak. Jadi kayaknya dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa tak simpulkan kalau misalkan mahasiswa ini dia lebih concernnya ke profit daripada perintis dari nol. Tapi kebanyakan mahasiswa di Yayan Tulungagung itu apa ya Pak ya kayak lebih ke pengembangan bisnis orang tuanya gitu. Jadi kan Bu ada yang tanya bisnis plan seperti ini itu apakah khusus dibuat untuk membuat bisnis dari nol ataukah bisa diimplementasikan ke bisnis yang sudah ada gitu. Jadi kan bisa Pak ya diterapkan di bisnis yang sudah. Jadi lebih ke pengembangan seperti apa. Kalau sudah seperti itu kita membicarakan ke bisnis jangka menengahnya. Jadi kalau misalkan bisnis yang sudah ada itu namanya sudah berjalan dengan baik, concernnya kita itu gimana cara mengembangkan bisnis ini. Mungkin kalau misalkan bisnis ini itu bisa kita buka di cabang-cabang yang lain, misalkan di luar kota seperti apa. Nah sebenarnya misalnya tadi ya katakanlah dibilang kalau ada beberapa mahasiswa itu yang melanjutkan bisnis orang tuanya, bisa dibilang kayak gitu ya. Nah kira-kira nih apakah mereka itu dari mahasiswa yang sudah punya bisnis, atau gini deh pertanyaannya, yang mahasiswa itu sudah punya bisnis sebelumnya nih, entah itu bisnis orang tuanya atau bisnisnya dulu, apakah mereka itu nggak pengen membuka bisnis baru? Maksudnya kalau misalnya bisnis yang sebelumnya itu katakanlah mereka kan bukanya kan mungkin ya mereka belum tahu ilmunya, belum tahu strategi bisnis kayak gimana, cara bikin bisnis plan kayak gimana, cara branding kayak gimana. Nah setelah belajar di kampus ini, apakah kira-kira ada keinginan mahasiswa itu untuk buka bisnis baru dengan menggunakan strategi yang sudah dipelajarinya di kampus? Kalau tak lihat-lihat ada sih sebagian yang mereka itu yang sudah punya bisnis Pak ya. Maksudnya bukan bisnis orang tua ini, saya bicara bisnis yang sudah mereka rintis mungkin sebelum mereka masuk kuliah. Itu kebanyakan dari mereka itu lebih concern ke tak ulangi lagi tren yang ada saat ini Pak. Jadi mereka itu kalau tak lihat dari tugas akhirnya Pak ya, dari tugas akhirnya anak-anak iya. Karena sekarang itu yang lagi tren itu bisnis kopi, jadi mereka tuh semuanya bisnis kopi gitu. Jadi tak lihat itu masih nggak ada yang punya keunikan gitu. Jadi tak tanya bisnis sebelumnya apa ini, terus bisnis akhirnya mereka bikin tugas akhirnya itu bisnis yang sudah tren saat ini tapi nggak ada keunikannya. Jadi ya kayaknya memang kan untuk riset pasar itu juga membutuhkan waktu yang nggak sebentar. Jadi selama 1 semester 6 bulan itu tak rasa ya masih kurang buat riset pasar, kemudian menentukan target pasarnya siapa, strateginya seperti apa. Itu menurutku belajar kemudian praktek secara langsung selama waktu selama 1 semester ya kayaknya kurang. Jadi ya mereka intinya itu, jadi mereka lebih bisnis yang super keren saat ini. Oh gitu. Malah mereka itu misalkan sebelumnya mereka itu jualan kerudung, terus sekarang jadi karena mereka jalan ya, jadi mereka lebih tertarik ke bisnis yang sudah ada yang tren sekarang. Oh gitu, beralih gitu. Berarti mereka melihatnya seperti itu ya. Padahal menurutku pribadi bisnis itu nggak hanya jangka pendek gitu loh. Kalau misalnya jangka pendek itu kayak aku dulu sih, aku dulu seringnya bisnis kayak gitu sih. Jadi palu gak ada, apa lo mau gue ada, apa yang lagi tren saat ini gue ada, kayak gitu. Meskipun gue barangnya nggak ada,
Ya nanti gue cari deh kayak gitu. Aku dulu tuh kayak gitu waktu awal-awal. Untuk apa? Tapi itu sebenarnya untuk pembelajaran. Jadi itu sebenarnya baik kalau menurutku ya. Mahasiswa, kalau misalnya kalian ingin mencoba bisnis yang lagi tren saat ini, sebenarnya itu baik kalau misalnya itu kalian jadikan sebagai pembelajaran. Jadi kalau misalnya kalian itu pengen bisnis, katakanlah sekarang katanya lagi tren kopi, ya udah bisnis kopi. Tapi kalau misalnya kalian gagal, kalian itu menganggapnya itu sebagai pembelajaran. At least kayak gini, sebelum kalian terjun ke bisnis yang sebenarnya, bisnis yang butuh modal gede, bisnis yang akan kalian tekuni, lebih baik kalian itu tadi deh, coba beberapa bisnis dulu. Biar apa? Biar kalian belajar. Misalnya kalian sudah bisnis kopi sekarang. Nah, dari bisnis itu, meskipun gagal, kalian itu pasti akan dapat pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman riset. Kalian sudah pernah riset kopi yang paling bagus itu yang kayak gimana? Gak mungkin dong kalian bisnis kopi tapi kalian gak tahu kopi yang bagus tuh kayak gimana, cara bikin kopinya itu kayak gimana. Kalian pasti akan cari tahu. Kemudian kalian juga tahu tren market yang suka kopi itu kayak gimana, perilakunya kayak gimana, istilahnya customer behavior-nya kayak gimana. Itu kan kalian bisa data, apalagi kalian bisa membentuk katakanlah persona kayak gitu, itu nggak masalah. Kemudian kalian juga tahu gimana strategi marketing atau strategi brandingnya brand atau perusahaan kopi, katakanlah atau toko kopi, itu kayak gimana. Kalian sudah belajar itu, gunanya untuk apa? Biar kalian bisa menjalankan bisnis selanjutnya, itu kalian sudah punya pengalaman. Oh, kalau misalnya cari supplier itu kayak gini loh. Oh, kalau misalnya pengen tahu selera market, itu cara risetnya kayak gini loh. Sudah tahu, sudah pernah belajar kayak gitu. Jadi kalian nggak bisa istilahnya apa ya, membayangkan bahwa ini adalah bisnis pertama kalian dan ini adalah bisnis terakhir kalian yang akan gede. Kalian jangan membayangkan seperti itu dulu kalau misalkan ingin memulai bisnis. Jadi jalani dulu, coba dulu, gagal nggak masalah, dapatkan pembelajaran dari sana kayak gitu. Itu pesanku sebagai mahasiswa kayak gitu. Oh ya, ini juga sudah 1 jam Nat, jadi kayaknya nih kita akhiri dulu sampai di sini karena udah 1 jam kurang 2 menit sih itu. Nah, aku pengen ini nih, pengen kamu ngasih pesan, ngasih istilahnya apa ya, wejangan terakhir buat para mahasiswa yang ingin memulai bisnis sejak mahasiswa kayak gitu. Silakan. Apa ya Pak ya, kalau wejangan apa ya, atau pesan bukan pesan terakhir sih, mungkin nanti bisa lanjut apa. Oh ya, nanti kalau misalnya nanti kalau misalnya kalian suka dan kalian pengen kita lanjut ngobrol lagi, kalian bisa komen atau kalian bisa like lah di videoku di YouTube. Nanti ini akan aku upload di YouTube ya. Jadi kalian bisa komen di sana, kalian bisa minta lagi kalau misalnya kalian suka dan ingin kita ngobrol lagi lebih lanjut. Oke, silakan Bu Nadia. Nadia, sorry. Jadi apa ya, kalau pesan dari saya sih, memang kalau misalkan memulai bisnis itu kan susah, tetapi paling tidak kita punya keberanian untuk memulai, itu yang pertama. Tapi sebelum kita memulai, kita juga harus tahu dulu apa sih yang kita butuhkan untuk memulai bisnis. Kemudian kita harus merencanakan bisnis kita secara detail menurutku ya Pak ya. Kemudian kita bisa menjalankan bisnis dengan catatan ketika tadi yang seperti yang sudah Pak Said sampaikan itu, dengan catatan kalau misalkan kita tidak akan berhenti di situ, kita masih harus semangat lagi buat bisnis kita selanjutnya. Saya sih dari saya. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi semangat buat mahasiswa yang mau berbisnis, meskipun bukan mahasiswa ya, karena aku tahu banyak sekali dari kalian yang ingin berbisnis gitu kan. Jangan menganggap gagal itu sebuah kegagalan, tapi kalian harus ambil pelajaran dari sana. Oke, saya Saiful dan Nadia, ada yang mau ditambahkan? Tidak ada, terima kasih. Oh ya, oke. Thank you Nat, sampai ketemu lagi.